Mbak, are you sure that's your question? Ini hal receh banget. Dan haji itu bukan untuk hal-hal receh. There's no smooth in haji. Tapi Allah bilang, lo gak boleh masuk. Ya Allah, gue kotor banget ya, gue sedosa itu ya. Ayah ibuku kan sudah meninggal ya. Buat aku takut gitu untuk mempelajari agama aku sendiri. Gue gak punya orang tua dan gue gak bisa melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wardah Heart to Heart. Dan kali ini bersama saya, Meisya Siregar. Senang sekali di bulan Ramadan yang suci ini yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Wardah Heart to Heart menghadirkan sesuatu yang spesial. Yaitu nanti kita akan sharing, kita akan ngobrol dan juga mengupas tentang sosok perempuan yang sangat inspiratif dan juga memberikan kebermanfaatan lewat langkah baikmu berarti. Nah, spesialnya adalah wanita ini biasanya mewawancarai wanita lainnya yang menginspirasi. Tapi kali ini alhamdulillah rezeki saya bisa ngobrol langsung with the one and only Dewi Sandra. Assalamualaikum Dewi Sandra. Waalaikumsalam. Gantian nih ya biasanya. Aku seneng loh sekarang. Biasanya kamu yang wawancarai semua wanita-wanita inspiratif. Masya tapi sekarang izinkan aku mewawancarai kamu. The one and only perempuan wanita yang begitu. Nah, udah gak usah dilebay-lebayin. Udah. Serius nih asal lo tahu ya. Tiap Ramadan yang gue tunggu adalah semua fits lo yang dari hari ke-1 sampai hari ke-30. Gue baru mikir, ini tahun ini gue bisa gak ya? Gue kuat iya gak kan? ya? Itu Masya Allah. Nah kira-kira tahun ini apa sih yang spesial gitu loh. Yang mungkin beda dari Ramadan tahun sebelumnya? Asli ya, I feel like ketika kita memasuki Ramadan pandemi, itu benar-benar kayak ditampar sama Allah untuk kita nih semua hamba-hambanya fokus. Dulu kita tuh banyak banget alasannya nggak bisa taraweh, nggak bisa ngapain karena kita ada aja alasannya, mau itu kerjaan kayak terus nanti tiba-tiba ketemu sama temen-temen kayak mau bukber kayak mau apa segala macam. But last year itu kan kayak mau kemana? Yuk di rumah aja ya, fokus ya. Banget. Ini justru esensi dari sebuah bulan yang penuh keberkahan, cause it's really just about you sama Allah. Hubungannya ini kayak gimana nih tektoknya. Dan ketika semua distorsi dihilangkan, itu kayak, oh ternyata kayak gini ya. Dan itu nikmat. Tapi nggak tahu ya, kalau gue tuh ngelihat lo ya Wi, gue sirik banget loh. Sirik dalam arti yang positif ya, in a positive way. Karena gue ngelihat lo begitu bisa menikmati dan mencintai Islam karena tidak semua dianugerahi yang namanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita semua tahu perjalanan seorang Dewi Sandra untuk mencari. Nih ya jujur aja ya, itu semua Allah yang maha baik menutupi aib-aibku. Because really I am struggling. Really? Yeah, of course. Ini kan agama yang sangat luas banget. Gak habis-habis. Gak habis-habis kayak setelah mempelajari ini, ternyata lagi ini. Terus ternyata gue belum apa-apa ya, ternyata belum sempurna. Lo masih merasa belum apa-apa? Oh banget. The key, lu gak boleh sombong. Yeah. Dengan agama lu gak boleh sombong. Karena gak ada yang lebih besar daripada agama ini sendiri. Jadi untuk merasa kita udah keren, kita udah alim. Yes. Itu justru harus dipertanyakan lagi, cause ini agama luas banget ilmunya. Apa sih yang membuat lo tertarik dan jatuh cinta dengan Islam dan lo willing to learn? Iya, wah ini dalam banget ya pertanyaannya. Penasaran. First of all, yang membuat aku pribadi ya jatuh cinta sama agama ini adalah ternyata all the stories about Allah yang dulu aku dengar. Kan dulu kita dengarnya pokoknya kalau dosa hidup lu kelar. Itu kan menakutkan banget ya. Dan itu justru membuat aku takut gitu untuk mempelajari agama aku sendiri. Tapi ketika ketemu sama mungkin guru ya, aku bisa bilang guru atau lingkungan
Jadi sebelum aku seperti ini, aku juga menyaksikan orang-orang yang kok ini beda ya. Kok ini bisa sebegitunya istiqomah dan khusyuk dalam belajar. Apa sih bedanya? Ketika gue ngobrol sama mereka juga, Allah tuh baik banget. Allah tuh begitu cinta sama hamba-hambanya sampai setiap kegiatan yang kita lakukan itu pahala. Gimana kok gue belum pernah denger nih yang kayak gini. Dan gue setiap denger kayak hadis terus dibukain, mana dalilnya. Semakin kok gue gak denger yang kayak gini-gini ya. Dan itu membuat aku semakin jatuh cinta dan semakin kepo kan sama agama. Ih keren ya. Ini agama sempurna bener gitu. Dulu tuh aku nggak kebayang sempurnanya dari mana sih. Buat gue tuh horor gitu. Nah semakin dapet yang kayak gini kayak I want more, I need more. Karena gue pengen kenal lagi sama Allah. Gue pengen tahu lagi dengan nama-nama dan sifatnya. You know when you fall in love? Iya kan? Iya, kayak gitu ya. Iya. Dengan pasangan tuh kita kan pengen all out gitu. Oke, apa sih lu sukanya apa sih? Ya aku akan coba untuk ngelakuin itu. You need to have that connection. Are you connected to Allah or not? Iya. Nah, perjalanan lo udah sampai ke titik itu sampai akhirnya memutuskan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu naik haji. Kenapa lo sebegitu yakin ya Wi, di umur lo yang mungkin masih muda, kepanggil itu kan apa ya, menurut gue itu bukan hanya orang yang punya uang loh, punya waktu doang loh gitu loh. Tapi apakah memang Allah mengundang lo sebagai tamu undangannya atau enggak? Lo tuh gimana bisa sampai? Oke, first of all untuk haji, aku akan selalu ingetin dan bilang ke semua orang yang aku kenal dan sayang, you have to go. You have to go. This is the one perjalanan yang lu tidak akan menyesal seumur hidup. Pasti. Yang kayaknya lu akan lu kayak diisi gitu. Hati, batin, secara spiritual lu kayak semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta dengan Islam, dengan experience yang gue jalanin ini Nabi juga jalanin loh. Para Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjalankan ini. You learn the history, you learn the esensi. Kita mempelajari kenikmatan-kenikmatan yang nggak bisa disebutin, tapi lu harus jalanin dan rasain. Gitu. Nah ketika gue memutuskan untuk berangkat, sama kayak lo, gue merasa nggak, gue harus naik haji nih. Gue harus naik. Pokoknya hati aku nggak mau denger alasan dari siapapun sampai ke Mas Agus kan. Ntar aja sayang, jangan sekarang, aku belum siap. Nggak, if you're not ready now, you will never be ready. Jadi aku selalu mendoktrin diri aku untuk, lu jangan bikin alasan deh. Karena semakin banyak alasan lu semakin jadi mundur-mundur. You will always find, alasan 1, alasan 2, alasan 3. Terus masalah duit. Dan naik haji dan umroh itu tidak akan membuat orang miskin. Exactly. Gue percaya di lisan, tapi untuk melakukannya itu, iya. Tapi itu prosesnya. Oke. Nah ini dia nih prosesnya yang pengen gue tahu juga Wi, karena setiap orang kayak punya cerita yang magis, cerita yang berkesan, cerita yang nggak pernah bisa dilupain dalam perjalanan hajinya. Pada saat persiapan keberangkatan haji lo Wi, yang akhirnya Mas Agus menyetujui untuk oke, kita pergi. Apa sih persiapan yang ternyata nggak semudah yang orang pikirin? Oh baju ihram udah, checklist, kerudung udah, kaos kaki udah. Apa sih yang ternyata susah? Percaya nggak? Ini kan awam kan kita selalu mikirin baju, perintilan-perintilan, perlengkapan lah, makanan, gantungan lah, apa pokoknya semuanya gitu. Percaya nggak? Kita ini melakukan apa tuh sebelum kita berangkat haji sama umroh? Manasik. Biasanya 3 kali, 10 kali. Wow. In the whole 10 kali. Satu pun nggak pernah membahas tentang perintilan-perintilan itu. Semuanya pengkondisiannya hati, internal. Get yourself ready because you are going to meet Rob kamu di event yang paling besar. Percaya nggak? Agus di ACC visanya, gue nggak sama sekali. Itu gue rasanya kayak, ini pintu surga.
Iya. Buat kita kan haji itu Haji satu itu spesial banget kan. Ini salah satu pintu surga yang dibuka lah ya istilahnya. Tapi Allah bilang, lo gak boleh masuk. Ya Allah, gue kotor banget ya, gue sedosa itu ya. Jadi kayak, I'm here already. Everything is good to go, and gue gak bisa berangkat. Itu gue nangis setiap malam, gue nangis cuman ya Allah, gue cuman pengen ibadah. Gue cuman pengen melakukan sesuatu dalam seumur hidup gue, nanti gue bisa jawab di akhirat. Gue ngebayangin sedih banget sih. Apakah lu sudah benar-benar total dengan agama? Allah, aku berangkat haji. At least rukun Islam gue Komplit. try. Perfect no, tapi I try kan. Masya Allah sih. And then in the final moment di satu hari sebelum berangkat, Mbak Dewi dan semuanya ya, ada rombongan kita, semuanya berangkat. Masya Allah. Itu, and that moment gue cuma bilang, I'm going to enjoy this trip. Gue gak akan sia-siain sedikit pun momen itu, karena gue hampir gak berangkat. Gue gak akan mengeluh nanti di sana, karena gue sebegitu maunya berangkat. Wow, gila. Itu benar-benar adrenalin ya, Oh, Wi. banget. Dan akhirnya Allah mengizinkan lo berangkat ke Tanah Suci. Betul. Sampai sana, sesuai dengan ekspektasi lo gak sih, Wi? Semua berjalan smooth. No. Enggak. There's no smooth in haji. Selalu ada tantangan dan selalu akan diuji dengan hal-hal yang mungkin nggak nyaman buat kita. Masing-masing ya. Semua orang kan punya ketidaknyamanan masing-masing. Apa sih, Wi, ketidaknyamanan yang lo rasain? Jadi pas kita manasik, aku tuh selalu di otak aku cuma, ini toiletnya gimana ya nanti di sana ya. Karena harus dibayangin toilet itu cuman lubang hitam, no flush, jongkok, ya. Dan lu nggak boleh lama-lama di dalam toilet. Karena orang banyak, jadi lu akan digedor. Kebayang kan itu tegangnya kayak apa ya? Like if you're in the middle of something, terus ada yang dengernya cuman kayak gitu. Dan gue angkat itu di manasik. Mohon maaf, ini nanti toiletnya gimana ya? Boleh nggak kasih nasihat atau arahan atau untuk bayangan gimana? Seperti apa? Dan Masya Allah, makanya pentingnya guru dan pembimbingan. Mbak, are you sure that's your question? Ini hal receh banget. Dan haji itu bukan untuk hal-hal receh. Emang Mbak, haji mau berapa lama di dalam toilet? You're only gonna be there for what? 2 minutes? Yang harus ditanya untuk sisanya, what are you gonna do? Dan Mbak ini adalah tamu Allah. Bayangkan ya, aku datang ke rumah kamu, pasti kan kamu punya toilet khusus untuk tamu yang semuanya sudah nice atau apa segala macam. Tapi aku keluar dari toilet itu, aku gini, kenapa Wi? Kayak, Iya, jijik, gue disgusting. jijik banget. How would you feel? Ya pasti kecewa, tersinggung, marah. Ini tempat Allah. Yakin kita mau melakukan itu kepada Allah? Nah, lagi-lagi mindset gue berubah. This is going to be the best toilet in the world for me. I'm gonna enjoy this toilet like this is a 5-star hotel toilet. Dan benar, gue It's about nikmatin. mindset ya? Oh yes. Dari rukun haji nih, yang selama haji kemarin lo jalanin, dari mulai sa'i, lempar jumroh, segala semua yang lo jalanin. Sebutin yang paling mengesankan buat lo. Waktu itu aku jadi tahu apa sih story behind sa'i. But let's go back dan kita membayangkan bahwa ini adalah seorang istri yang baru melahirkan seorang anak. Dibawa sama suaminya, di mana mereka lagi cinta-cintanya dong. Dan suaminya bilang, you stay here. Dan langsung menoleh, no explanation, tidak ada penjelasan, tidak ada pembengkalan, pengkondisian aja untuk lu tawakal ya, ini ya, sayang gini-gini. No, dia menoleh ke belakang, seorang istri ditinggal kayak gitu, in the middle of nowhere. Wahai Nabi Ibrahim,
kamu meninggalkan aku di sini, why you leaving me here? Nggak dibalas, jalan terus. You're not leaving me here, right? Are you serious? You're leaving me here? Nggak dijawab. Dan pinternya wanita-wanita pada masa itu, wahai Ibrahim suamiku, apakah Allah yang meminta engkau untuk meninggalkanku di sini? Baru suaminya menoleh, iya. Jawabnya apa? Baik, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. But what is the lesson behind Sa'i? A woman, seorang wanita, ditinggal suaminya, mau berjuang dan berikhtiar untuk hidupnya, dirinya sendiri dan anaknya. Makanya dia naik ke atas gunung, beliau meninggalkan Nabi Ismail di satu titik, naik ke atas gunung Safa dan Marwah, dan ternyata bolak-balik 7 kali. Apa sih itu? Ya itu ikhtiar, perjuangan. Dan kenapa sih ternyata dia lari-lari pas, kan ada di titik di mana kita lari. Kecil, lari kecil. It turns out the history was, Safa dan Marwah, valley. Nah, ketika di Safa dan Marwah, Siti Hajar bisa melihat Nabi Ismail. Dia bisa lihat ada di situ karena tinggi. Nah, ketika di titik yang lampu hijau itu nggak kelihatan, makanya dia lari. Jadi dia lari, tapi larinya juga sambil loncat-loncat karena lihat memastikan anakku baik-baik aja, baik-baik aja. Dan dia terus bolak-balik melakukan hal ini. That's why we're running. Dan kenapa 7 kali? Karena pas di titik ke-7 Nabi Ismail udah mulai lemes, udah mulai nggak gerak. Makanya beliau kembali kepada Nabi Ismail, dan disitulah Allah akhirnya mengeluarkan air Zam-Zam. Kakinya, Masya Allah. And I'm like, kan kalau denger kayak gitu sebelum melakukan ibadahnya kayak, ini keren banget ya. Dan di situ yang bikin lo akhirnya melakukan semua ritual haji itu dengan oh my God, Masya Allah, amazing, beautiful. Dan kayak kita masuk ke kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan kita menjalankan. Apa sih Wi yang bisa dipetik dari perjalanan haji waktu itu ketika pulang ke sini? Setelah haji itu bedanya apa Dewi Sandra dan Hajah Dewi Sandra? No, I don't believe in titles. Oh, I don't, no. Nih ya, yang bisa memutuskan kita hajinya mabrur atau enggak, cuman Allah. Not your title. Satu hal yang aku learn, a very big lesson ketika haji adalah the power of doa. Bahwa ketika lu benar-benar serius ingin menghadirkan that connection ya dengan Allah, ada kok dialog yang terjadi. Nah pas yang aku di Arafah itu, aku berdialog dengan Allah. Allah, apa sih yang harus aku perbaiki? Apa yang ingin engkau tunjukkan kepadaku? Yang harus aku fokus ketika aku pulang dari sini. Okay, fokus. I was so focused on that prayer. And please show me your signs. Aku selalu gitu. Ketika dialog sama Allah, aku selalu, ya Allah, aku nih bodoh, tapi engkau tahu kelemahan aku dan kekurangan aku. Tolong tunjukkan aku sign-nya engkau yang aku akan mengerti. Nah, ketika udah towards the end, aku mulai buka mata. Dan satu persatu, aku lihat di rombongan aku, si bapak itu menghampiri anaknya, terus dipeluk. Anaknya sungkeman sama orang tuanya. Si istri dan suami akhirnya ya kan sun-sunan terus didoain, suaminya kayak doain, istriku kamu dikasih nasihat. Guruku yang menghampiri orang tuanya, and I was like, wow, this is all family. Dan di saat itu ayah ibuku kan sudah meninggal ya. Jadi kayak gue nggak punya orang tua dan gue nggak bisa melakukan hal ini. Tapi kan kita belajar ya dalam agama, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala untuk orang tua. Gue sadar bahwa selama ini gue masih terlalu fokus dengan apa yang bisa aku lihat. Sedangkan ada dunia gaib. Jadi, Wi, meskipun orang tua lu gak ada, bukan berarti lu gak bisa berdoa untuk mereka ya. Wi, meskipun
lu merasa bahwa segala sesuatu yang lu lakukan nggak ada hubungannya sama yang sudah meninggal, tapi ternyata mereka dapat pahala loh kalau kamu melakukan hal yang baik. Nah, saya oke, I need to fix this. Tapi lu percaya nggak? Gue pulang haji, nih, yang selama ini gue susah banget untuk komunikasi dan mendidik abang gue tentang agama. Dia cuma nyamperin gue, Dewi, I think I wanna do puasa Senin Kamis. Itu gue nggak nganga mulut gue kan, gue ini yang bolak-balikin hati dia tuh siapa ya? Terus adik gue yang di Inggris, Dewi boleh nggak kamu kirimin buku-buku doa dan sholat buat aku? Jadi aku cuma the power of that prayer showed me that ya lu minta dong sama Allah. Dan lu harus yakin gitu bahwa Allah tuh mendengar dan gak ada yang mustahil untuk Allah. Exactly. Yeah. Wow, I'm speechless. Masya Allah. Setuju gak sih Wi kalau dengan lo udah berhaji, apakah ini puncak kesempurnaan seorang muslim setelah dia melakukan rukun haji yang kelima? Let me tell you what I've learned so far. The peak dalam kehidupan seseorang adalah kematian. That's the peak. That's the peak. If you can say your syahadat in your last breath, di mana itu katanya adalah yang paling berat di dalam kehidupan seseorang, sakitnya sakit luar biasa, dan lu bisa ngomong 2 kalimat syahadat, that's your peak. Yeah. Masya Allah Dewi, makasih banget, thank you banget sharingnya karena ini berimpact langsung. Gue berharap banget mudah-mudahan semua journey lo, semua perjalanan lo dalam menemukan kenikmatan iman dan Islam itu tetap bisa di-share ya Wi. Please banget karena buat gue itu sesuatu yang bisa menguatkan gue untuk terus, wah gue bisa jadi better setiap hari. Thank you so much. Dan berangkat haji ya. Amin. Langsung baby. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you. Langkah baikmu berarti dari seorang Dewi Sandra adalah dia tidak pernah merasa sempurna. Dia tidak pernah merasa cukup, selalu merasa haus akan ilmu dan juga membangun koneksi yang begitu intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Dewi Sandra telah melakukan langkah baiknya, sekarang adalah giliran kalian. Yuk kita wujudkan langkah baikmu berarti bersama dengan Wardah dengan cara scan barcode ini. Dan selain itu, kalian juga bisa ikut berdonasi untuk mereka yang membutuhkan dengan cara klik di sini. Dan insya Allah, apa yang kita hadirkan pada hari ini bisa menggerakkan hati kita untuk selalu melakukan ibadah dalam kebermanfaatan. Jazakillah khair. Saya Meisya Siregar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.